tadi sempat kita ngobrol sebentar, ternyata Pak Jalal ya, Kang Jalal ini kan dulu pernah bertani dan sekarang sebagai apa nih Kang? Kita sambil duduk-duduk aja di mana enaknya nih? Ini ada ini ya. Ini. Kita ada di bawah aja lah. Udah, aman ya kali ya? Di bawah aja. Lah, biasa kita di sawah. di sawah nih. Miring nih. Miring. Saya sebelah sini dah. Tuh. Gimana, masih terlihat? Ya, asik aja lah. Jadi sekarang kita diskusi nih, ngobrol ya, kita cerita santai aja Kang ya. Santai aja, Kang Jalal. Dulu sebagai petani pernah ya? Pernah. Nah sekarang sebagai apa Kang? Saya sekarang kuli bangunan, kalau malam mijit. Oh, mijit juga? Ya, mijit. Ini bisa dipijit-pijit dong saya nih? Nah, bisa. Nah, terus kenapa lepas dari petani dulu Kang? Ya karena dulu kan kita kan jadi kita terhambatnya itu dari masalah jalan, Pak. Kenapa? Jadi jalan itu kan kepotong sama pembangunan. Iya. Jadi 82 hektar itu kejual, kita nggak ada jalan. Akhirnya apa? Ya gitu memutuskan untuk dijual. Nah, yang keduanya, saya tani itu kalau dihitung-hitungin masalah hasil panennya, kalau dihitung-hitungin sama pupuk, itu nggak sebanding, Pak. Oh, nggak sebanding? Nggak sebanding. Kalau kita hitung-hitungan ke situ, ya cuman, ya namanya kita, namanya kebutuhan petani, itu kan pasti kan, itu kan buat makan, Pak ya. Nah kita itu nggak hitung-hitung ke situ. Kata istilah petani itu saya buat celengan. Ketika kita nggak kerja, nggak apa, kita alhamdulillah kita punya beras itu, Pak. Nah, ya berhubung karena kita mutus untuk bertani, tadinya saya mau berlanjut, karena kita kepotong jalannya dibuat pembangunan, Pak. Jadi semua orang mogok, semua sawah yang di situ itu dijual sama penduduk yang dekat dari sawah itu. Akhirnya kita udah nggak nyawah lagi, udah nggak tani lagi, karena kita nggak dikasih jalan. Gitu. Oh, nggak dikasih jalan. Itu ya. 82 hektar itu tanah siapa tuh Kang? Nah itu mungkin itu punya perusahaan yang kebun sirih itu. Oh. Nah, jadi buat produksi minyak sirih. Nah tadinya belum dipagar, nah kesini-kesininya dipagar pakai panel itu Arkon itu. Jadi kita kalangin, nggak bisa lewat. Bisa lewat, cuman muter lewat. Jadi terlalu jauh. Nyampe 8 kilo saya. Oh, jadi yang 82 hektar itu tanah perusahaan. Yang punya, saya Kang Jalal aja enak ya ngomongnya ya. Ya, tanahnya punya Kang Jalal dan keluarga, kira-kira berapa luasannya? Luasannya ya nggak banyak sih. Ya kita sekitar 1000 meter lah gitu. 1000 meter lah. Meteran ya. 1000 meter. Ya berhubung kita gimana ya, yang namanya petani itu kan kalau kita untung-untungan, kita nggak ada untungnya. Ya tadinya pada semangat, sekarang udah nggak pada semangat kita, Pak. Soalnya apa? Jatah amatnya gara-garanya itu. Jadi 8 kilo harus muter dulu? Iya, muter dulu lewat kampung-kampung orang itu. Lain-lain desa itu. Termasuk yang tetangga-tetangga yang sebelahnya juga berarti ya? Iya, sama. Itu pada dijual semua. Dia udah nggak bisa nyawah lagi. Udah nggak bisa tani lagi. Sekarang perkebunan Tegal itu, perkebunan Tegal, model pohon singkong, tanaman singkong itu, tanaman cabai, itu dihimbah semua. Sama pembangunan itu nyampe pohon bambu saya ada nyampe 500 meter, itu kena semua. Ya kalau kita nggak jual, tanah kita kekurung. Akhirnya apa ya, saya terpaksa ngikutin orang. Jual, kalau nggak kejual, nah itu. Ketutup pagar, Pak. Kita mau jalan mana, masih tetap aja ketutup gitu. Kita ada tengah-tengah. Kita yang orang kecil ya gimana ya? Akhirnya jual. Kesusahan juga gitu. Untuk bertani apa gitu. Oke, berarti salah satunya itu ya penyebab utama berarti. Iya, penyebab utamanya. Jadi punya tanah ya, karena kurang lebih 1000 meter dan juga sebelahnya juga mungkin banyak ya. Iya. Ternyata ketutup sama perusahaan yang punya tanah kurang lebih tadi 82 hektar. Iya, 82 hektar itu yang dibayarin sama perusahaan. Dan ditutup itu jalurnya. Itu ditutup. Jadi kita terhambat semua.
sempat kita mempertahanin itu tanah. Cuman kondisi tanah saya itu ada di tengah-tengah, jadi kita nggak bisa bertahan. Nah, yang lain juga terpacu sama itu. Kenapa? Kalau kita dipaksain, kita dipertahanin. Nah, kalau kita kekurung, kita mau lewat mana? Karena jauh nah, ya. Karena jauh. Kita kan ke sawah aja kan nyampe 20 menit, Pak. Itu jalan kaki itu. Nah, sekarang posisinya sudah dijual apa di sebagian sekitar situ apa masih sawah? Sudah dijual semua, Pak. Jadi artinya nggak ada yang nyawa lagi? Nggak ada lagi. Perkebunan singkong saya jual, perkebunan bambu saya jual, terus penyawahan saya jual. Saya udah nggak punya tanaman lagi. Gitu. Duitnya banyak kan tuh kan? Ya kalau istilahnya banyak, yang namanya duit udah dipegang ya. Itulah namanya kebutuhan. Iya, iya. Kebutuhan petani kan nggak. Istilahnya kalau dihitung-hitung itu kan kita cukup buat makan aja, Pak. Tapi harganya waktu itu sesuai harga pasar apa di bawah? Harganya agak ditinggiin, Pak. Ya? Harga ditinggiin. Ditinggiin paling 10.000 gitu. Tapi sebetulnya Kang Jalal nggak niat ngejual mungkin keluarganya. Sebenarnya nggak niat ngejual. Tapi akhirnya dijual. Itu buat diturunin tuh ke anak cucu itu tadinya. Ya berhubung kita kan terhambatnya dari situ, kita nggak bisa lewat. Kalau pakai kendaraan juga susah. Kita jalan kaki sampai 8 kilo nggak pegal. Iya, iya. Gitu, Pak. Jadi ya pengennya kita menjaga gitu kehijauan ini, penghijauan alam. Jadi gitu. awalnya memang nggak niat ngejual, tapi kena kondisi begitu. Ya, kena kendala itu. Dijual. Ini pada dijual. Uangnya cukup ya. Untuk berapa lama itu kalau seperti ya, itu? Kalau uang ya kalau dibeliin ke tanah kampung itu nggak cukup, Pak. Ke tanah yang dekat warga yang biasa dihuni gitu. Itu nggak cukup gitu. Soalnya kan kalau tanah sawah itu kan masih murah, Pak. Akhirnya uangnya dijadikan apa? Untuk usaha apa? Ya, tadinya saya sempat jualan kambing, Pak. Itu pakai jualan kambing. Sempat jualan kambing kan? Ya, berhubung waktu dulu itu lagi susah sama ekonomi. Sempat susah ekonomi, kena kritis itu, Pak ya. Kena krisis ekonomi, akhirnya penjualan kambing saya jarang yang beli itu, Pak. Jadi bergeserlah ke kota berarti. Bergeser lagi kita lari ke proyek, Pak. Ke proyek. Pembangunan. Dari ngenaikin nyampe nukang, alhamdulillah itu. Ya namanya kerja kadang ada, kadang nggak ada, ya kita menikmatin aja. Itu apa yang dikasih sama yang kuasa, kita nikmatin aja. Tapi kangen nggak Kang pengen bertani lagi? Kangen sebenarnya, pengen bertani lagi. Cuman gimana ya, udah terlanjur gini ya. Gitu, kalau misalkan ada tanah gitu, masih suka bertani tuh Kang? Jadi mungkin kalau misalnya ilmu tani mungkin ketinggalan ketinggalan apa yang sekarang gitu. Saya apa dari pupuknya aja udah beda-beda, Pak. Gitu. Iya, iya. Iya, kalau dulu kan saya masih ini, Pak, masih pakai kotoran kambing kalau sekarang dulu. Nggak cukup pakai itu sekarang ya? Iya, sekarang kan obat-obatnya kan macam-macam. Jadi kita nggak mengenal itu. Obat bagus yang mana, ini nggak mana gitu. Nah, kalau misalkan ini kita cerita lagi. Dulu waktu bertani kan ada yang berupa sawah, ada yang tadi tanaman-tanaman gitu ya. Kira-kira cukup nggak untuk sehari-hari dengan luasan tadi 1000 meter itu ya? Kira-kira ke apa ya, ketika panen cukup nggak itu untuk mencukupi sehari-hari? Kira-kira berapa lah kalau dirata-ratakan? Ya kalau istilahnya buat dimakan ya cukup. Kalau misalkan buat dijual itu hitungannya nggak cukup, Pak. Nggak cukup. Soalnya apa? Yang dimahalin itu dari pupuknya, dari tenaganya, cara mengelolanya, itu dari situ. Sebenarnya nggak banyak keuntungan gitu dari tani itu. Nggak banyak ya? Nggak banyak. Jadi kalau misalkan nggak ditutup lah sama yang tadi yang perusahaan itu, terus aja bertani, pada saat ini juga belum tentu untung ya dengan belum tentu untung. Nah ini perkiraan yang dulu, kira-kira luas berapa meter sih atau berapa hektar yang kira-kira orang itu seneng kalau bertani gitu untuk sawah? Untuk sawah? Ya. Ya mungkin kalau bisa mah lebih lega lagi, Pak, gitu, lebih luas lagi. Soalnya kalau kita nyawa sedikit itu cuma.
Itu kalau berbagi masalah keuntungan itu nggak ada sama sekali. Kan ada yang model dibagi gitu ya, gitu gimana ya, tuh? Berapa hektar, berapa kilo dapatnya lah dari sekian luasan gitu? Itu tergantung banyaknya gabah gitu, tergantung banyaknya padinya. Kalau dari 1000 meter? Ya minimal paling kalau 1000 meter paling minimal kebagian paling 2 kintal gitu Pak. Per ini ya, per panen? Iya, per panen. Kalau kita yang garap atau? Kalau orangnya yang garap gitu. Oh, disuruh ke orang gitu ya? Ya, suruh ke orang gitu. Pengen padi nggak? Silakan ini tanam, biarin obat yang kita tanggung. Perbandingannya berapa? Ya. Misalkan yang punya tanah berapa, yang itu berapa? Ya perbandingan jauh sih Pak. Jauh. 1/5, 6? Ya kalau 1/5 lah gitu. Antara yang punya tanah sama yang yang nanam itu. Nanam. Bersih berarti yang punya bersih. Bersih. Kita ini punya tanah, silakan diolah. Saya minta 1/5 dari panen gitu. Gitu. Yang 4/5-nya untuk yang ngolah. Iya. Tapi nggak ngurusin itu, pupuk dan biaya lain nggak ada. Kalau yang punya tanah itu ngurusin pupuk, kalau yang nanamnya enggak Pak. Yang nanamnya cukup tenaga, gitu, cukup tenaga tapi tanggung sendiri gitu. Nah, nanti hasilnya dari padi. Gitu. Kan sekarang sudah beralih nih dari petani, keluarga juga mungkin pada beralih ya. Iya beralih. Kira-kira kalau misalnya gitu ya, ada tanah kemudian mau bertani atau mungkin kondisi saat ini, gimana caranya nih menurut Akang nih supaya orang-orang itu masih tetap mau bertani, gimana? Ya kalau misalkan orangnya pengen masih bertani, ya usahain. Kalau misalkan ada pembelian apa mau bentuk bikin perumahan, ya tolong diusahain dipertahanin, jangan sampai tanah itu kejual. Bagi yang si pembeli lahan buat perumahan buat apa, tolong saya minta jangan sampai ini perkebunan atau pertanian ini jangan sampai dikandaskan. Karena apa? Semua orang perlu makan Pak. Iya. Kalau nggak ada hasil tani, orang mau makan apa? Tolong itu dimengerti. Bagi yang yang punya banyak uang, jangan seenak-enaknya kita beli istilahnya yang kira-kira merusak keekonomian masyarakat. Tolong saya gimana ya? Santai aja Kang. Ini kan harapan ya, harapan kedepannya seperti apa? Karena kan sedih juga ya kalau semua. Saya mohon jangan sampai pertanian ini hilang seketika, jangan. Biar orang-orang petani, biar masyarakat kecil bisa pada hidup enak gitu. Nah, kebutuhan untuk rumah juga kan tinggi nih, berarti sebetulnya boleh-boleh aja, hanya mungkin dibatasi kali kan ya? Iya, dibatasi Pak. Jangan semuanya ya? Iya, nanti kita semuanya. Mau makan rumah gitu ya? Iya. Sedangkan yang pembeli itu juga kan masih makan nasi kan gitu. Terus kalau tadi yang diblokir gitu, ditutup begitu, berarti harusnya gimana ya? Ya itu mah dikasih jalan ya orang itu ya? Aturan kasih jalan. Khusus untuk para petani itu ketika membawa hasil panen atau dia mau ke sawah dikasih jalan gitu ya? Ini sekarang ditutup ya, kita ya istilahnya hitungannya kasih istilah Sunda mah buntu lah, udah nggak ada harapan lagi gitu untuk bertani. Kenapa ya itu nggak ada jalan, jadi hambatan itu nggak ada jalan. Kalau ini ya pupuk segala macam, pupuk maksudnya? Dulu nggak ada masalah ya? Dulu nggak ada masalah Pak. Nah, sekarang ada masalah karena sudah tinggi kali harganya. Iya sudah tinggi. Dulu kan masih pakai kotoran kambing, kalau dulu mah iya. Sekarang kan serba obat semua Pak. Iya. Kalau dihitung-hitung masalah penghasilan itu, kalau dihitungin itu sebenarnya nggak ada untungnya. Cuman iya, kalau itu kan kalau istilah Sunda itu tumbuh kuras. Tumbuh kuras. Iya, ketika kita nganggur nggak ada penghasilan, kita beras tapi tetap punya gitu. Tetap kita bisa makan gitu. Aduh. Iya. Kita sambil beli dulu Kang nih, ada semut kayaknya nih. Semut. Nah, ini kan kita ngobrol-ngobrol di sini paling kan
jadi kita tahu nih Kang. Dan mudah-mudahan sih pada masih semangat nih. Ini kan kebetulan kalau ini kan karena masih kering ya. Kering karena belum ada air. Tapi kalau lihat seperti ini kan sedih juga ya Kang ya. Ini kan seperti, nah ini udah tidak diperbolehkan di ini Pak, ditanam Pak. Tidak boleh ditanam, ya mungkin karena akan dibangun. Dibangun. Ya kalau itu emang diperlukan kan nggak ada masalah, cuman jangan sampai dihabisin kali ya. Mungkin maksudnya ya Kang ya. Iya. Kalau di sini kan Pak setahun 2 kali Pak ya. Sini masih ya. Kalau di sana setahun 3 kali. Tuh, malah. Jadi tetap subur gitu. Nah itu yang saya sayangin itu kesuburannya Pak. Kesuburannya. Hingga sekarang pada nyawa itu orang pada mutu semua gitu karena terhambatnya dari jalan. Kalau ini termasuk bagus ya Kang. Tuh di sana tuh ada yang tanam apa juga tuh? Tanam apa tuh? Timun Pak. Timun itu ya? Iya, timun. Oke lah Kang. Itu dia jadi ngebor sendiri itu. Jadi lihat kondisi seperti ini, saya juga mengkhawatirkan berharap juga lah mudah-mudahan tidak semuanya ya. Memang kebutuhan untuk rumah, untuk pembangunan tinggi, tapi memang kita juga harus menjaga beberapa lahan sawah yang memang perlu kita lindungi. Dan untuk pembangunan juga, ya pembangunan ya pasti terus berkembang. Kemudian yang punya sawah juga, ya mudah-mudahan masih bisa bertahan. Tapi bertahan juga tidak mungkin bertahan terus. Kalau itu tadi diblokir, kalau biayanya juga nggak cukup, kalau Tuhan nggak ada ya akhirnya ya pada pergi ya Kang ya. Mudah-mudahan. Sekarang ya ini salah satu contoh, tapi ini kan kebetulan berhasil di sininya. Nah, walaupun kegiatannya di tukang atau di pijat, tapi sepertinya makmur juga ya Kang ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah makmur juga. Tapi kan bagaimana dengan yang lain-lain gitu Kang ya? Bagaimana dengan orang-orang yang saat ini bisa jadi terjadi seperti yang tadi gitu Kang ya, terblokir, ada yang apalagi sih caranya sih orang-orang yang sampai dijual-jual tuh ditutup, dihalang-halangi. Karena ini sebenarnya sih karena faktor ekonomi, dan keduanya karena tanahnya mungkin terlingkari sama tanah-tanah yang dijual. Orang sebenarnya pengen bertahan, mempertahankan tanahnya, cuman yang tanahnya yang di tengah-tengah itu udah nggak bisa dipertahanin, walaupun kita dipertahankan gitu. Soalnya apa? Kita nggak ada jalan lagi nantinya gitu. Jadi udah nggak ada jalan, kalau panennya gimana, belum lagi irigasinya ya. Airnya, waktu dulu airnya bagus. Airnya bagus. Airnya dulu bagus Pak. Jarang kekeringan. Jadi sekarang kalau ngelihat tanah itu gimana? Tanah kalau bahasa Sunda mah waas gitu. Apa sih? Ada sedih gitu dulu punya sawah gitu. Ada rasa gitu kan? Kalau saya kembali ke situ lagi, saya ngeresapi itu sawah saya bisa nangis Pak gitu. Gitu. Itu emang udah ada ucapan dari orang tua nyampe ke anak cucu, itu sawah jangan sampai dijual. Ya akhirnya orang tua saya udah nggak ada, ya mau gimana lagi. Akhirnya terpaksa dijual. Dijual Pak. Sebetulnya kembali lagi nggak niat dijual ya Kang? Nggak niat dijual Pak. Kalau nggak ada yang kondisi seperti tadi, sebetulnya masih bertani mungkin ya? Iya. Nah kalau saya mah nggak apa-apa gitu, yang penting warga yang di sana, masyarakat di sana, kalau misalkan mulai produksi, tolonglah dibikinin jadi karyawan apa gitu, jangan sampai banyak pengangguran gitu. Udah mau ditutup, dia nggak punya sawah, akhirnya dia nggak kerja gitu ya. Aduh. Nah sekarang banyak pengangguran Pak. Sekarang kuli aja hitungannya itu kalau ada, kalau itunya apa, hasilnya jelek itu nggak dikuliin, akhirnya kan banyak pengangguran Pak. Banyak pengangguran. Sekarang yang pada di sana? Ya biasanya ada tuh kuli apa dari pagi nyampe tengah hari tapi ya sampai azan zuhur itu 60.000. Ada di sana. Ini yang teman-temannya itu Kang? Iya, ada di sana. Cuman kemarin dengar kemarin udah pada dikeluarin semua. Dikeluarin ya, karena penghasilan sirihnya itu apa istilahnya kurang bagus itu Pak. Akhirnya kurang bagus, kurang menghasilkan karena dilanda kekeringan. Dan ujung-ujungnya PT-nya juga bangkrut, jangan-jangan enggak? Ya mungkin kalau istilah bangkrut mungkin enggak juga ya. Kalau bangkrut mah mungkin salah satu ada yang subur itu Pak. Nah kan itu juga akhirnya jadi rugi semua. Iya rugi semua. Makanya saya dikhawatirkan itu jangan sampai terjadi kayak gitu lagi. Jadi kerjasama sebetulnya ya, kalau misalkan masyarakat di situ juga dibantu, mungkin mereka juga akan membantu, terbantu, dan ekonomi juga makin tinggi kan, ya.
ada padat karya Pak. Ada kalau padat karya dulu tuh ya. Jadi orang situ juga ikut kerja di situ. Iya, itu kerjasama, itu saling membantu. Ya istilahnya petani dapat ngasilin dari ekonomi, dari buah-buahannya itu, ya kan? Kalau padat karya itu enak. Ya ada kegiatan gitu. Nah sekarang malah dihimbas sama perusahaan, makanya orang-orang saya nggak bisa tani gitu. Ya terhambatnya dari itu. Susah untuk mempertahankannya. Ya mudah-mudahan lah ke depan ada kebijakan yang lebih baik. Amin. Dari para pimpinan kita dan kebijakan-kebijakan yang bisa mempertahankan lahan pertanian yang berkelanjutan. Amin. Kemudian juga masyarakat juga mungkin bisa dibantu dengan cara bisa ditingkatkan semangatnya sebagai petani, bisa dengan pupuknya mungkin dibantu atau juga dengan koperasi-koperasi atau dibeli ya gitu ya Kang ya. Ya, Pak, ya. Terus juga kalau emang yang terpaksa harus dijual karena sebuah kondisi, dia juga bisa dibantu untuk lapangan kerjanya tadi ya. Iya Pak, iya. Bantu untuk lapangan kerjanya. Jadi perusahaan tidak hanya beli di situ seperti mendirikan negara gitu ya. Iya, jangan saya ada koordinasi di situ dan ada aturannya. Harusnya perusahaan itu harus bertanggung jawab. Kenapa orang-orang sini hingga mutus untuk bertani? Kan gara-garanya kan ada itu. Nah itu mesti bertanggung jawab sama masyarakat. Apa mau dikasih kerjaan biar nggak ada pengangguran gitu. Saya berharapnya segi seperti itu Pak. Biar nggak ada pengangguran gitu. Nggak pada pergi jauh-jauh gitu iya, ya Kak? Iya, pergi jauh-jauh. Cukup di situ. Pengennya saya gitu. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama Pak. Untuk sahabat semuanya, itulah kondisi real yang ada dan mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Maksud kita supaya kita sama-sama bisa tetap menjaga lingkungan dan tetap untuk menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.